Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukur ya. Jadi Bapak di hadapan kalian untuk hari ini, jam ini, untuk membagikannya hasil pelatihan Bapak selama di Pontianak ya, tentang bimbingan konseling, yaitu 7 jurus BK Hebat, dan salah satu jurus akan Bapak bagikan ke kalian, yaitu jurus yang pertama, mengenali potensi. Tahu apa potensi? Yang dimaksud potensi? Ada yang pernah dengar istilah potensi? Potensi kayak kelebihan ya, kelebihan atau misalnya bakat khusus ya, itu termasuk potensi. Kalau kalian ingin berkembang secara mandiri, makanya harus bisa mengenali potensi diri sendiri. Karena setiap manusia itu tidak dilahirkan sempurna, setiap punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang kita miliki itulah yang disebut dengan potensi. Sampai di sini udah paham yang dimaksud dengan potensi? Sudah. Oke, ada yang ingin berpendapat mengenai potensi? Kira-kira udah ada yang bisa dibayangkan terkait potensi seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Aura mungkin? Siapa? Jadi gimana kalian mengembangkan diri kalau kalian tak mengenal potensi? Karena potensi itu membuat kita lebih berkembang, membuat lebih kalian percaya diri, terutama di sekolah. Karena kalian tahu yang menjadi kelebihan yang ada pada diri kalian. Misalnya di mata pelajaran tertentu, misalnya olahraga, orang pasti punya bisa saja ada yang sama, tetapi mungkin ada yang punya potensi yang berbeda. Misalnya lebih unggul di bidang olahraga, misalnya sepak bola. Ada yang unggul di bidang lain, senam mungkin, ya, badminton mungkin, basket mungkin. Itu namanya potensi. Oke, sekarang Bapak tanya, selama kalian sekolah di SD dulu, pernah mengikuti event atau pertandingan? Pernah punya prestasi? Coba angkat tangan yang pernah. Oke, Tora di bidang apa? Lomba renang. Nah, berarti itu salah satu potensi. Selain Tora ada yang lain? Berbagi pengalaman? Bukan hanya di sekolah ya, di luar sekolah. Event-event di luar sekolah mungkin. 17 Agustus mungkin memperingati 17. Selain Tora di bidang renang, berarti punya potensi di olahraga terkhusus bidang renang. Nah, itu namanya potensi. Ada yang lain? Soal ada potensi, pasti setiap orang tuh punya potensi ya. Kalian harus tahu potensi kalian dan bisa mengembang. Kalau kalian tak tahu, selamanya bakat atau potensi yang kita miliki bisa jadi terpendam. Sayang nggak kalau terpendam? Sayang kan? Tidak bisa di show up ya, ditunjukkan ke orang lain. Ya, kan sayang ya. Padahal kita punya kesempatan mungkin berprestasi bidang itu,
tapi mungkin karena perasaan malu, tidak percaya diri, atau memang tidak pernah menggali potensi kita, jadi tidak ada upaya belajar dan berlatih sehingga potensi yang dimiliki bisa sia-sia ya. Oke, sebelum lanjut, mungkin kita nonton video tentang bakat minat ya dulu, karena potensi itu juga berhubungan dengan bakat. Nah, bakat itu termasuk potensi lah ya. Selain bakat, mungkin kecerdasan juga termasuk potensi. Kalian kan tidak semua cerdas di mata pelajaran. Mungkin ada yang rata, tapi mungkin ada yang lebih cerdas di pelajaran tertentu. Nah, itu namanya potensi. Dan yang kita punya potensi itu, itulah yang harus dikembangkan supaya kita bisa unggul. Kalau ada keunggulan itu yang bisa membuat kita lebih semangat dan percaya diri, nah, terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat maupun di luar sekolah. Ya. Oke, kita coba nonton video tentang bakat dulu ya. Ya, mengenal bakat, salah satunya mengenali potensi yaitu dengan cara mengenal bakat ya. Terus selama di SMP ada yang pernah ikut event baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, siapa? Vanessa ya. Nah, Vanessa kan pernah juara puisi ya. Puisi, terus bola ya, malah di Malaysia ya, berarti udah luar negeri berarti meskipun masih di negara negara tetangga dulu, mungkin nanti bisa sampai ke Eropa mungkin ya. Itu terkait potensi ya. Kalau kita tahu potensi kan enak mengembangkannya. Kalau kita nggak ketemu potensi kita, nanti selamanya kan kebingungan arahnya mau kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Beta Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan kelas 7 semester 2. Di materi ke-19 ini kita akan belajar tentang bakat, minat, hobi, dan karir. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan mencoba untuk mengenal beberapa pengertian berikut ini, yaitu yang pertama tentang bakat. Bakat merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia berupa kemampuan dasar yang masih terpendam. Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan. Allah menganugerahkan bakat kepada seseorang dengan minat. Sehubungan dengan cara berfungsinya ada dua jenis bakat, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, jenis bakat ini yaitu kemampuan pada bidang khusus, misalnya bakat musik atau bakat melukis dan
sebagainya. Kemudian yang kedua, bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisasikan kemampuan khusus, misalnya bakat melihat ruang atau dimensi dibutuhkan untuk merealisasikan kemampuan di dalam bidang teknik arsitek. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Beberapa ahli cenderung membedakan bakat atas bakat umum dan bakat khusus. Berbakat atau gifted diartikan sebagai bakat intelektual, baik umum atau khusus, dan talent sebagai bakat-bakat khusus. Misalnya dalam seni musik atau seni rupa, bakat-bakat tersebut baik yang masih potensi maupun yang sudah terwujud meliputi yang pertama, kemampuan intelektual umum, kemudian yang kedua, kemampuan akademik khusus, yang ketiga, kemampuan berpikir secara kreatif produktif, yang keempat, kemampuan dalam salah satu bidang seni, yang kelima, kemampuan psikomotorik atau kinestetik, selanjutnya yang keenam, kemampuan psikososial atau bakat kepemimpinan. Selanjutnya kita akan bicara tentang minat. Minat merupakan kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Nah, untuk ciri-ciri minat, menurut Slometo menjelaskan bahwa ciri-ciri minat yang ada pada diri masing-masing individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Yang kedua, minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lain. Yang ketiga, minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Yang keempat, minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Yang kelima, kita yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Seseorang yang memiliki minat cenderung akan lebih perhatian terhadap subjek tersebut. Seseorang akan memiliki perasaan senang ketika ia melakukan kegiatan yang diminatinya. Hal ini antara minat dengan berperasaan senang terhadap hubungan timbal balik sehingga akan terjadi hubungan. Jika seseorang yang berperasaan senang maka akan berminat. Begitu pula sebaliknya. Seseorang berperasaan tidak senang maka ia cenderung tidak berminat. Berikutnya kita akan melihat tentang potensi. Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan kemampuan merupakan kecakapan yang diperoleh dari latihan-latihan. Selanjutnya, prestasi merupakan kemampuan dalam bidang tertentu yang dioptimalkan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang hobi. Hobi sangat penting bagi seseorang karena membawa arti yang sangat besar bagi kehidupannya. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu senggang. Orang yang enjoy dengan hobinya tidak mudah mengalami stres karena hobi biasanya membawa pengaruh positif. Bila kita sedang merasa sedih, tidak ada teman yang membantu menghilangkan kesedihan, maka lampiaskan kesedihan dengan menjalankan hobi kita. Percaya, kita akan merasa enjoy. Hobi yang positif juga dapat menambah penghasilan. Misalnya, hobi dapat menghasilkan uang. Sebagai contoh, misalnya hobi masak. Di waktu senggang, kita mencoba masak kue dan kue dicoba enak, maka tidak ada salahnya kue tersebut dijual ke warung-warung terdekat atau dijual secara online. Hobi hampir mirip dengan minat, tetapi masih di bawah minat. Sifatnya lebih dipengaruhi lingkungan, sering berubah-ubah dan tidak ada unsur-unsur kemampuan dasar yang dimiliki. Ada orang yang pada masa kecilnya yang mempunyai hobi tertentu, misalnya melukis. Tapi setelah besar hobinya berganti menjadi hobi sepak bola. Nah, jika melukis hanya sekedar hobi, maka jika tidak dikhususkan dan tidak sering dikerjakan, maka akan hilang dengan sendirinya karena sudah merasa tidak tertarik lagi atau mulai tertarik pada hal lain. Berbeda dengan seseorang yang berbakat melukis, maka ia akan terus menekuninya. Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bakat atau minat dan kemampuan
kemampuan sangat membantu dalam keberhasilan suatu pekerjaan atau karir. Lalu bagaimana ya caranya menemukan bakat yang tersembunyi? Nah, bila sampai saat ini masih bingung dengan bakat yang kita miliki, cobalah beberapa hal berikut ini untuk menemukan bakat yang sebenarnya sudah kita miliki sejak dulu. Caranya yaitu yang pertama, dengarkan orang lain. Gajah ditutup mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Ungkapan yang sama juga berlaku dalam melihat bakat tersembunyi. Dibandingkan diri sendiri, orang lain seringkali jauh lebih tahu dibandingkan kita. Besar kemungkinannya orang lain sudah pernah atau bahkan berkali-kali mengatakan bahwa kita sangat menguasai bidang tertentu. Hanya saja selama ini mungkin kita mengabaikannya, tidak menganggap serius. Sekarang saatnya mulai mendengarkan apa kata orang lain. Selanjutnya yang kedua, temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Suatu saat mungkin kita melihat seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama dengan kita, begitu kesulitan melakukan sesuatu, tetapi kita bisa melakukan aktivitas yang sama dengan super mudah. Lain waktu kita menemukan orang lain perlu ambil khusus atau sekolah khusus untuk melakukan sesuatu, tetapi kita bisa melakukan hal yang sama dengan sangat mudah tanpa khusus atau sekolah khusus. Berarti aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi kita. Kemudian yang ketiga, temukan sesuatu yang paling kita nikmati. Bakat tersembunyi seringkali menunjukkan dirinya sendiri ke permukaan. Adakah majalah untuk topik atau komunitas hobi tertentu yang tidak bisa kita lewatkan? Atau suatu aktivitas yang sangat ingin kita lakukan tetapi selama ini tidak karena keterbatasan tertentu, yaitu waktu, biaya, atau alat? Besar kemungkinan aktivitas tersebut adalah bakat tersembunyi kita. Tidak ada jaminan pasti bahwa setiap yang kita sukai merupakan bakat tersembunyi kita, tetapi kerap ada yang di antara kita. Kemudian yang keempat, temukan sesuatu yang sering kita bicarakan. Adakah topik tertentu yang kita sadari atau tidak selalu menjadi topik kita? Suatu saat ketika mungkin kita membicarakan topik lain, tetapi ujung-ujungnya lari ke topik yang biasa kita bicarakan lagi. Bisa jadi aktivitas yang ada dalam topik tersebut adalah bakat tersembunyi kita atau setidaknya terkait. Kemudian yang kelima, tanyakan pada orang lain. Dalam banyak hal, cara termudah dan tercepat untuk mengetahui sesuatu adalah dengan bertanya. Tanya kepada siapapun yang kita pikir bisa dan bersedia memberikan penilaian yang objektif. Tidak selalu orang terdekat. Bisa jadi mereka justru paling tidak objektif. Minta mereka mengabaikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang kita butuhkan hanya kelebihan kita. Kita tidak sedang merenungi hidup, tetapi menggali bakat tersembunyi. Sebisa mungkin usahakan dengan pertanyaan langsung. Menurut kamu, apa bakat aku? Tanyai mereka secara terpisah. Catat, setelah semua terjawab, perhatikan sesuatu yang paling sering disebutkan oleh orang yang berbeda. Jika jumlah orang yang kita tanyai cukup banyak, saya yakin pasti ada sesuatu yang sering disebutkan. Kita boleh tersinggung karena 90% itu adalah bakat tersembunyi kita. Berikutnya kita akan membicarakan tentang cara mengidentifikasi bakat dan karya. Di masa seperti sekarang ini terdapat ribuan lapangan pekerjaan pada ratusan dunia usaha atau industri. Artinya kini ada begitu banyak kesempatan bagi siapa saja untuk meraih pekerjaan sesuai dengan bakat dan bidang yang diinginkan. Hanya yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana cara menggali bakat dan minat yang ada dalam diri. Sayangnya masih ada saja para profesional yang terjebak pada pekerjaan yang tak sepenuhnya mereka sukai. Oleh karena itu, mulailah untuk mengenali bakat, minat, dan kekuatan yang dimiliki sehingga kita mampu memanfaatkan semua kelebihan diri dengan sebaik-baiknya. Belum ada kata terlambat untuk mengejar karir, cita-cita, dan impian yang kita inginkan. Mulailah dari sekarang untuk mengidentifikasi bakat dan karir yang kita inginkan dengan cara sebagai berikut ini. Pertama, kenalilah diri. Sebelum menentukan karir, kenali
Jujurlah pada apa yang kita rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan atau pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan, berarti juga mampu mempersiapkan tujuan karir. Bila sejak awal memang mencita-citakan profesi tertentu, kembangkanlah keahlian dan bakat yang kita miliki. Kemudian yang kedua, ketahui apa yang diinginkan. Mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk mendapatkan karir secara tepat. Hobi menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Tanyakan pada diri sendiri apa saja yang membuat bosan atau membangkitkan semangat. Sebagai contoh, apakah matematika sering membuat ngantuk, tapi pelajaran olahraga kerap membuat kita lupa waktu? Di kala senggang, apakah kita lebih suka menonton film atau olahraga? Apakah acara liburan di TV lebih menarik daripada siaran langsung sepak bola? Terlepas dari apa yang menarik bagi kita, bersikaplah jujur untuk mengakuinya. Buatlah daftar apa saja yang sangat kita ingin lakukan, atau hal-hal apa saja yang membuat kita lupa mengetahui apa yang kita inginkan merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan impian. Yang ketiga, harga nilai diri. Jangan lupa untuk menghargai nilai-nilai harga diri. Tetapkan apakah terkait dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, kemampuan kerja untuk kekayaan. Sedangkan yang tak termasuk nilai diri adalah mobil mewah, sekolah bergen, perdamaian dunia, atau fitness. Kemudian yang keempat, temukan bakat. Bakat juga merupakan elemen penting dalam menentukan karir. Dengan bakat kita bisa merasakan kesenangan atau kepuasan kerja yang kita hasilkan. Pekerjaan yang dijalani sesuai dengan bakat juga mampu membuat kita terbangun di pagi hari dengan penuh semangat. Hobi dan bakat sangat terkait erat. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja secara lebih baik. Bakat tak harus terlihat hal-hal konkret semata seperti bakat musik maupun olahraga, tapi juga bisa dilihat dari kefasihan saat berkomunikasi atau efektif bekerja sama dengan orang lain. Banyak orang yang memang terlahir sebagai seorang pemimpin memiliki kemampuan mengorganisir, setia, ada juga yang mampu membangkitkan semangat orang lain. Hal-hal seperti ini pun juga dinamakan bakat. Selanjutnya yang kelima, kombinasikan minat dan kegunaan. Pada intinya kita harus dapat menilai secara jujur kelemahan diri. Setelah itu temukan bakat-bakat yang lain sehingga tidak hanya tahu punya satu kelebihan semata. Mulailah mencari cara untuk menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya, bila kita suka menonton acara olahraga dan mempunyai komunikasi yang baik, mungkin karir sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga bisa dipertimbangkan. Intinya, apapun yang kita lakukan harus bisa memberikan semangat untuk menjalaninya. Di samping hasil yang dapat mampu mendatangkan kepuasan tersendiri, tak perlu muluk dalam merencanakan karir atau cita-cita. Yang terpenting adalah mencoba melakukan apa yang ingin dilakukan sepenuhnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang minat dan kemampuan yang meliputi bidang akademis dan non-akademis, berikut ini ada beberapa contoh nilai berdasarkan minat dan kemampuan baik akademis maupun non-akademis. Sebagai contoh yang pertama, nilai budi. Untuk minat akademis, mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia. Kemudian non-akademisnya berorganisasi. Selanjutnya untuk kemampuan budi, secara akademis nilai IPS-nya 80, nilai bahasa Indonesia-nya 90. Kemudian untuk kemampuan non-akademisnya, dia berorganisasi sebagai pengurus khusus. Selanjutnya yang kedua, Nina memiliki minat di pelajaran matematika, IPA, elektro. Kemudian untuk non-akademisnya, dia lebih cenderung berminat ke komputer. Selanjutnya untuk kemampuannya matematika, Nina memiliki nilai 70, kemudian IPA 80 dan elektro 80. Untuk non-akademisnya secara kemampuan dia menguasai program Windows. Selanjutnya yang ketiga, Rini memiliki minat akademis di bahasa Inggris, KTK dan tata busana. Kemudian untuk minat non-akademisnya menjahit, menyanyi dan menari. Untuk kemampuannya
Nilai bahasa Inggrisnya 70, KTK 80, dan tata busana 90. Kemudian untuk kemampuan non akademisnya bisa menjahit baju sendiri. Selanjutnya yang keempat, Didik memiliki minat akademis olahraga, IPS dan PPKN. Kemudian untuk minat non akademisnya sepak bola dan tinju. Kemudian untuk kemampuan akademisnya olahraga memiliki nilai 90, IPS 70, PPKN 80. Kemudian untuk kemampuan non akademisnya sudah masuk klub sepak bola. Demikian tadi materi mengenai seputar bakat, minat, hobi dan karir. Mudah-mudahan. Oke. Jadi itu tayangan tadi tentang materi minat, bakat, dan karir. Dari apa yang kalian simak, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait minat, bakat, dan karir. Kalau minat kan sesuatu yang kita senangi ya. Kita senang misalnya ngobrol, kita senang cerita tentang itu, bahas itu, atau kita bermain, suka mainannya yang tertentu, atau pada saat berkumpul dengan kawan ya apa yang kita senang lakukan itu terkait dengan ini. Nah kalau bakat ya kelebihan atau keunggulan yang ada pada kita yang mungkin jarang dimiliki orang lain. Misalnya ada di bidang pelajaran bisa dilihat dari nilai rapor. Dari nilai rapor kira-kira pelajaran apa yang paling tinggi nilainya. Berarti kalian punya potensi di pelajaran tersebut. Nah, di olahraga belum tentu ya, karena olahraga itu banyak cabangnya. Ya mungkin ada yang unggul di sepak bola dan Bapak sudah jelaskan tadi ya. Di seni ada yang unggul di nyanyi, ada yang nari, ada yang menggambar, melukis, ada yang bikin kerajinan, misalnya patung. Jadi banyak ya potensi yang dimiliki, dan potensi itu bukan hanya didapat di sekolah. Kalian bisa menghasilkan produk atau sesuatu itu juga adalah bakat. Misalnya kalian sudah bisa jualan, menghasilkan uang, membuat kue, itu adalah bakat. Membantu orang tua berkebun, akhirnya kalian pandai membudidayakan tanaman, misalnya bibit cabai, nanam cabai, merawat cabai, itu sudah bakat karena itu menghasilkan produk, menghasilkan kreativitas, itu juga bakat. Jadi tidak hanya dilihat dari prestasi, tapi apa yang kalian hasilkan. Bukan hanya sekedar piala ya, piala penghargaan, tapi sesuatu yang sudah bisa kalian hasilkan itu juga adalah sebuah bakat. Yang di kelas ini bisa dilihat yang kelihatan prestasinya kan di luar, misalnya kayak Vanessa di bidang olahraga, sepak bola, di bidang bahasa kemarin ikut lomba puisi ya, kayak Tora di bidang baris berbaris mewakili sekolah untuk pasukan Paskibra ya, terlibat pada saat upacara 17 Agustus di kecamatan. Nah itu kan sebuah bakat. Terus sudah punya prestasi di bidang renang, olahraga, yaitu sudah menunjukkan artinya bakatnya sudah ada yang kelihatannya. Dan yang lain mungkin ya, yang Aura juga kan pernah mengikuti ya, ikut event pas bulan bahasa di bidang olahraga, yaitu senam kreasi kan, sempat juga memperoleh juaraan. Itu kan sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa kita punya potensi dan bakat, khususnya bakat tertentu. Dan
untuk semuanya, mumpung kalian masih usia muda, jangan terlambat untuk menggali potensi bakat yang kalian miliki dari sekarang. Misalnya pas tua ya, kalian dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan, berpenjara di karir yang tidak sesuai dengan keinginan kan. Contoh kayak Cristiano Ronaldo udah hobi kan, menghasilkan lagi, malah itu yang membuat dia terkenal dan kaya, sukses ya di bidang yang dia senang. Karena dari awal udah tahu potensinya di situ, dan itu yang fokusnya di kembang. Harapannya juga kalian bisa menggali dari sekarang potensi-potensi apa yang kalian miliki, karena banyak bidang ya, di pelajaran, di kreativitas, produktivitas, olahraga, seni, bahasa, baik itu bahasa asing atau keterampilan bahasa, misalnya puisi, pidato, itu semua kan bakat yang bisa dikembangkan. Mumpung usia masih muda ya, dari sekarang ya. Oke, sebelum lanjut, ada yang ingin bertanya? Oke, masuk ke kecerdasannya, kita kan lebih bahas ke bakat-bakat khusus tadi. Ini tentang kecerdasan. Ini yang akan kita tes nanti ya, melalui aplikasi nanti. Kalian kira-kira kecerdasan kalian sebelumnya di mana? Ini yang akan kita tes nanti ya. Tapi kita bahas terlebih dahulu. Kemampuan untuk memecah, ini yang disebut dengan kecerdasan. Kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Nah, kalau kalian sudah bisa memecahkan masalah, setiap masalah yang kalian hadapi, nah, itu terus mencari solusi, itu adalah sebuah kecerdasan. Misalnya kalian melomba, nah, kalian dapat berpikir strategi apa yang kita pakai supaya bisa menang kira-kira. Apa strategi? Nah, itu adalah sebuah kecerdasan karena bisa menghasilkan solusi ya. Terus Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Jadi ada 8 kecerdasan nantinya yang akan kita jelaskan. Salah satu di antara 8 tadi itu bisa jadi dari situlah kalian unggul, dan bisa kalian sesuaikan dengan cara belajar supaya bisa membuat kalian lebih mudah dalam belajar. Singer atau mawas diri. Mawas artinya introspeksi ya, mencerminkan pribadi yang toleran. Artinya mampu berkomunikasi, berteman, bergaul dengan baik, itu bentuk toleransi ya. Tidak memandang perbedaan agama, ya, suku, ya. Terus senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi diri. Jadi kalian harus terbuka pada kritikannya supaya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri. Misalnya kalian bertanding kalah, dikritik, langsung panas. Harusnya dicermati dulu, kalau kritiknya membangun ya harusnya diterima sebagai bahan perbaikan untuk misalnya mau tanya lagi ke depannya. Terus pintar, mencerminkan karakter berilmu, dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia. Jadi dari bekal pintar itu bisa membuat kita mendapat keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat. Karena baik tak cukup untuk bekal ke akhiratnya, tetapi juga harus ya. Tidak menjadikan pribadi seseorang sombong, dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan. Jadi kalau pintar jangan sombong, kalau kalian punya keunggulan jangan sombong, dan jangan
menyebabkan kerugian kepada orang lain, kan? Kecerdasan yang salah ya. Ini kecerdasan yang akan kita tes nanti. Yang pertama, cerdas visual spasial, yaitu membaca dan menulis untuk kesenangan. Yang senang membaca dan menulis ini masuk kecerdasannya ya. Pandai menyusun teka-teki, ini ciri-cirinya ya. Menafsirkan gambar grafik dan bagian dengan baik. Nikmati menggambar, melukis, dan seni visual. Mengenali pola dengan mudah. Ini kecerdasan yang visual spasial. Terus cerdas linguistik verbal. Linguistik itu biasanya berkaitan dengan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kalau di sini berarti bahasa Inggris. Mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Enjoy membaca dan menulis. Berdebat atau memberikan pidato persuasif. Mampu menjelaskan sesuatu dengan baik. Menggunakan humor saat bercerita. Itu juga berarti ada kecerdasan linguistik ya. Berbicara, misalnya pandai ngelucu yang abrik ya. Artinya dari ngobrol bisa ada bahan buat ngelucu lah. Berarti itu ciri-ciri juga punya kecerdasan linguistik bahasa ya. Pandai mencari bahasa-bahasa yang bisa menghibur atau membuat orang lain tertawa. Cerdas interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik, artinya mudah ngobrol dengan orang lain ya, baik itu dengan orang baru, terampil dalam komunikasi nonverbal, terampil komunikasi bukan hanya dalam ngomong ya. Melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Selesaikan konflik dengan pengaturan grup, artinya bisa menyelesaikan konflik bersama ya dengan orang ramai. Cerdas intrapersonal, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Ada yang suka bereksperimen sini, makanan kali eksperimen, tanaman kali eksperimen. Dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Cerdas body itu sama dengan badan tubuh. Linguistik itu artinya gerak ya. Terampil dalam menari dan olahraga. Nah, ini yang suka olahraga atau suka bergerak. Menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, artinya membuat sesuatu yang merata ya, dengan tangan. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Koordinasi fisik artinya kaki, tangan, semua tubuhnya itu berkoordinasi. Biasanya suka yang senang lah ya, karena semuanya bergerak ya. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Lebih ingat, misalnya memorinya tuh lebih kepada sesuatu yang dilakukan, itu teringat terus daripada disampaikan orang lain melalui menjelaskan atau dilihat. Memorinya lebih panjang kalau dilakukan atau dipraktikkan. Terus cerdas naturalistik, tertarik pada mata pelajaran seperti bertani, biologi, dan tentang binatang. Ada yang tertarik dengan alam, itu cerdas naturalis. Suka berkebun, nanam sawit ya, itulah naturalistik ya. Jadi itu bisa dikenali nanti. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Suka berkemah, berkebun, hiking, tahu hiking? Daki ke yang nyari puncak tuh ya, puncak gunung itu hiking ya. Dan menjelajahi alam bebas, itu masuk cerdas naturalistik yang berkaitan dengan alam ya. Alam berarti tumbuhan, hewan, suka
suka ternak ya, kalau cerdas linguistik mending karirnya berternak, kebun, nah, kan enjoy, menikmati kan, merasa terbebani. Cerdas, logika, matematika. Inilah dengan Pak Reno ya. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Ini yang matematikal ya. Terus cerdas, moral, eksistensial. Moral, PPKN moral itu tentang perilaku yang eksistensialis. Eksis artinya punya apa ya, kalau orang eksis itu kan biasanya terkenal ya, memiliki pandangan jangka panjang, pertimbangan bagaimana tindakan yang mempengaruhi hasil di masa mendatang, minat pada pertanyaan tentang makna hidup dan mati, minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain, kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif luas. Oke, SPT ya. Oke, bisa nggak kalian? Siapa yang pandai bahasa Inggris? Tolong translate dulu. Or a fair selection of everybody has to take like, artinya, nah, para binatang itu diibaratkan siswa ya, gurunya di depan. Terus gurunya ini ceritanya mau mengajarkan memanjat. Kira-kira siapa yang bisa memanjat yang katanya memanjat? Berarti ini pelajaran yang tidak adil. Karena bagaimanapun kuatnya ikan mau belajar memanjat tetap tidak akan bisa. Sama juga dengan kalian itu mengenali potensi. Daripada capek-capek latihan di sesuatu yang memang kalian tidak punya bakat di situ kan sia-sia ya. Jadi yang diuntungkan hanyalah itu berarti tidak, kecuali perintahnya atau pelajarannya berenang ya udah pasti ikan itu tidak perlu repot-repot pelajaran lagi, karena itu memang sudah keahliannya ya. Oke, kita lanjut ice breaking. Oke, semua perhatiannya dulu ke Bapak ya. Coba tangannya kan. Terus ketemukan ujung jarinya. Bisa kan? Bisa. Oke, sekarang kembali ke posisi semula. Tapi semuanya harus fair ya, tidak ada yang curang. Coba lakukan dengan menutup mata, tanpa melihat ya. Jangan ngintip. Ketemukan jari seperti posisi tadi. Tapi dalam posisi mata tertutup. Coba. Tapi jangan ngintip, itu berarti curang. Bisa nggak? Bisa. Jangan ngintip, tutup matanya. Ya, tapi harus jauh ngambilnya. Ya, boleh. Tutup mata ya. Ngintip kali. Coba tutup matanya. Coba kita tes. Curang nggak ya? Coba. Kalau dia tuh berarti ngintip kan? Itu sama, bisa diambil filosofi. Kalau kita tidak melihat bakat, susah untuk menemukan hasil yang maksimal ya. Kalau kita lihat kan mudah aja menemukannya kan. Tapi pada saat posisi tertutup susah kan ketemu, malah ada yang kita ketemu kan. Oke, itu yang bisa diambil ya dari ice skating tadi. Kita lanjut ke tes 8 kecerdasan tadi ya. Kira-kira mana yang kalian miliki dari 8? Bisa jadi 3, bisa 2, bisa malah 1 ya. Oke,
Oke, langsung saya bagikan HP-nya. Nanti linknya dikirim, kalian isi ya. Yang nggak bawa HP bisa gantian dengan kawannya. Kalau udah selesai, hasilnya di SS ya, dikirim ke Bapak ya, Japri, bisa ke